KL Queen YouTube channel. Jadi hari ini aku happy banget. Kenapa aku happy banget? Karena aku lagi-lagi dikirimin sama Mami Wi Catering. Jadi dari semua menu-menunya yang hits, spektakuler, dan Endorita itu, aku hari ini dikirimin tuna suwir bumbu kecombrang ya. Jadi ini tuh ada kecombrangnya. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini aku ambil salah satu potongannya ya. Ada potongan kecombrangnya di dalam sini dan ini rasanya tuh seha banget, pedes banget. Jadi aku udah gak sabar, aku mau gibah sambil makan si cakalang suwir ini. Jadi makin pedes, makin nampol ya kan, makin nonjok, gibahnya juga makin seru. Let's go to the show. Ini begitu dibuka aja kayak wanginya tuh udah berasa banget. Jadi saran aku ya, kalau misalnya kalian mau nyobain si makanan ini, better kalian makan ini pakai nasi putih aja. Jadi si tuna suwir ini, tuna suwir kecombrang ini pakai nasi putih udah hauce secimping banget. Oke. Aku sebelum makan si kecombrangnya aku mau makan sayur dulu. Ini sayur dari buatan cici aku. Jadi hari ini aku nggak masak sama sekali. Aku mendapatkan makanan endorsan dan makanan hibahan, bukan gibah ya, makanan hibahan dan makanan endorsan. Selamat makan. Wah, enak. Ini baru kita cobain si tuna kecombrangnya. Yuk, let's go. Termehek-mehek kalian kalau makan ini, sumpah. Aduh, pedes. Wangi kecombrangnya kecium banget, guys. Dan ikan tunanya enak banget. Nah, ini varian yang baru itu pakai kecombrang. Jadi ini udah enak rasanya, tambah wanginya kecombrang. Nampol. Jadi hari ini aku mau gibahin apa? Kalian tahu nggak? Aku tuh mau cerita bahwa kan sekarang kita lagi menghadapi si pandemi corona kan. Corona yang macam kayak Thanos gitu, yang sekali dia menjentikan jari tuh bisa banyak orang yang ketularan dan bisa banyak orang yang terinfeksi dan tidak sedikit orang yang meninggal akibat si pandemi ini. Jadi terjadi di seluruh dunia dan sekarang lagi mewabah di Indonesia. Efeknya apa? Efek negatifnya tuh banyak banget, dan efek negatifnya itu nggak cuman pasiennya aja yang merasakan, nggak cuman keluarga dari pasien yang merasakan, tapi juga banyak orang di sekitar kita yang mungkin tergolong orang-orang yang harus bekerja tiap harinya, harus keluar untuk mencari nafkah, itu ikut merasakan efek dari si pandemi corona ini. Aku makan dulu ya biar ada tenaga buat gibah. Terus hubungannya apa? Nah, hari ini yang mau aku gibahin itu tak lain dan tak bukan adalah, kalau biasanya orang lagi gibahin kan apa ya, orang yang nggak disukain, atau orang yang lagi sensasional, atau orang yang lagi ini sensasional juga sih, atau orang yang mungkin kita nggak suka, orang yang melakukan satu hal yang nggak baik kan biasanya kita gibahin kan. Nah, kalau kali ini aku mau ngegibahin sahabat aku sendiri, sahabat dekat aku sendiri. Kenapa? Sebenarnya awalnya aku nggak ada niat untuk gibahin dia. Cuman hari itu dia ulang tahun. Oke, jangan kecewa dulu. Bukan karena dia ulang tahun aku gibahin dia, tapi karena postingannya dia. Tadi pagi aku lihat postingannya di Instagram. Kalau orang mungkin biasanya ulang tahun itu ngerayain di restoran, terus pesta mungkin di hotel, nginep di villa bersama keluarga, atau pesta besar-besaran, atau beli sesuatu something yang mahal dan show off to the media. Tapi temen aku melakukan suatu hal yang berbeda, dan kalau kalian mau tahu itu apa, aku akan kasih lihat cuplikan videonya atas izin yang bersangkutan ya. Dia temanku ini namanya Bunga. I'm not going to tell you the full name of my friend ya, my besties. Aku gak akan kasih tahu full name-nya siapa, tapi kalian bisa kepoin di Instagramnya nanti. Kalau beliau mengizinkan ya, karena aku taruh linknya di bawah gitu, kalian bisa tahu apa saja sih yang udah dilakukan selama si corona ini. Oke, gini aja, aku akan kasih lihat dulu kalian videonya biar kalian tuh tahu kenapa aku pengen banget gibahin dia. Oke, so this is the video.
finish this before I talk more about her. Aku nangis pertama kali aku ngeliat videonya. Kenapa aku nangis? Karena bener-bener dia tuh menurut aku tepat banget sasarannya. Dia kasih semua sumbangannya dia kasih barang-barang itu ke orang-orang tua yang bener-bener menurut aku ya, dia ya satu dia udah tua, dua dia memiliki peluang besar untuk bisa terkena si COVID-19 kalau memang ternyata dia udah menyebar virus itu. Sangat gampang sekali. Berikutnya adalah dia orang-orang yang memang bekerja di luar, bekerja di jalanan, yang harus fight untuk diri mereka sendiri, bahkan mungkin untuk keluarga mereka ada di rumah. Bisa kalian bayangin gak sih gitu? Aku ngeliat kemarin sempat aku nonton berita juga, ada seseorang public figure artis perempuan yang marah-marah gitu karena ada beberapa orang yang datang bawa anak, puluhan orang gitu di depan kantornya dia untuk minta bantuan. It doesn't mean kalau aku nggak care sama kalian, maksudnya yang masih muda gitu. Cuman maksud aku gini, bisa nggak sih kita sejenak aja kita mikir bahwa kita tuh diberi Tuhan tuh banyak kecukupan ya gitu loh. Kita itu khususnya yang bisa nonton video aku ya gitu, bahkan kalian punya handphone untuk bisa nonton video aku gitu. Kita nggak tahu banyak orang di luar sana yang berjuang di jalanan, yang harus nyari uang untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri di usianya udah tua renta, dan nggak ada orang yang bisa bantu. Karena apa? Karena ya mereka memiliki keterbatasan. Ibaratnya nih kayak kalau misalkan orang-orang yang tahu rumahnya si public figure itu, mereka pasti tahu dari mana sih? Dari media sosial. Dari media sosial dari mana? Dari gadget yang mereka punya. Jadi mereka punya uang untuk beli gadget, mereka punya uang untuk punya kuota, something like that. Sama gitu ya. Jadi maksudku daripada kita menggerutu, daripada kita mengutuki si penyakit ini, better ayolah kita sebar kebaikan. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sama kita sekarang, dan kita berpikir kita bisa bantu apa sih ke orang lain gitu yang ada di luar sana yang mungkin secara kapasitas secara kapasitas fisiknya dia itu lebih lemah dibandingkan kita, atau lebih berpotensi untuk terkena penyakit ini dibandingkan kita. Kayak gitu. Jadi aku agak merinding juga ngasih tahu ini ke kalian. Maksudnya kayak message-nya tuh kayak pas banget gitu. Jadi kemarin tuh aku lagi mikir kan, aku mau bahas apa sih untuk konten aku yang berikutnya. Aku sebenarnya punya konten lagi satu gitu, ada konten yang aku mau bahas. Cuman aku akhirnya membatalkan untuk recording itu, hanya untuk recording dengan konten yang baru ini, yang karena aku ngelihat dari video singkat dari temanku yang merayakan ulang tahunnya dengan cara yang berbeda menurut aku. It was a nice things to do ketika kita lagi berulang tahun, dengan kita sharing sama orang-orang gitu, dengan kita caring with another people around us gitu. Kita nggak perlu muluk-muluk lah, maksudnya kita nggak perlu muluk-muluk harus nyumbang ke MM-an untuk kita saat ini ya. Memang kita uangnya mungkin terbatas gitu ya, per bulan kan cuma punya 1-2 juta gaji, tapi kan kita bisa kasih 10.000 atau berapapun itu yang kita punya, kita bisa share itu ke orang yang ada di sekitar kita, berapapun itu. Kan lagi. Aku sangat berharap message ini bisa dapat tersampaikan dengan baik ke kalian dan bisa disebarkan lagi ke orang lain di sekitar kita. Because sharing is caring. Aku udah kayak duta, ini ngasih duta kesehatan. Enak banget. Aku pengen nambah nasi dong. Ini tuh bau duta banget. Ternaik-naik makannya ya ampun. Bergoncang. Dan aku sangat berharap bahwa bantuan yang diberikan itu bisa tepat sasaran. Jadi bukannya aku tidak mau menolong orang yang masih muda, bukan, tapi aku rasa juga kita perlu lebih selektif dalam memberikan bantuan. Mana-mana aja orang yang memang benar-benar, satu itu rentan terhadap penularan penyakit, yang kedua itu dia memiliki resiko yang besar karena mungkin dari sisi pekerjaannya, lingkungan tempat tinggalnya, dan lain sebagai hal. Yang ketiga memang dia segi ekonomi dia nggak mampu untuk bisa survive dari pandemik ini gitu. Jadi aku berharap benar-benar buat kalian yang nolong dan diberikan kepercayaan juga, mungkin kayak yayasan, terus organisasi-organisasi apapun itu, tolong berikan bantuan itu yang benar-benar tepat sasaran ke orang yang benar-benar membutuhkan. Lagi
Dan kalian nggak perlu nunggu ulang tahun juga sih untuk kasih bantuan ke mereka. Ini karena momennya pas aja gitu, pas temanku yang ulang tahun dan dia bikin postingan video yang begitu bikin aku kayak di saat dunia lagi kacau kayak gini masih banyak juga orang yang baik yang peduli sama sesamanya gitu. Luar biasa. Tambah lagi ikannya. Dan luar biasa, ini si tuna suwir yang pedesnya bikin aku termehek-mehek. Kecombrangnya berasa banget wangi dan pedesnya juga nampol banget. Aku harap gibah kali ini bisa berfaedah sedikit ya. Wah. Tapi nggak mau berhenti, kan ngaco ya. Nggak bisa berhenti. Aku pengen nambah nasi. Abis ini kayak aku nambah nasi deh. Pedes. Aku udah buat tidur, nggak sadar masuk ke kamera, ya udah lah ya. Akhirnya makan aku udah habis dan aku akan nambah nasi nanti setelah ini selesai recording. Minum dulu. Oke guys, sampai di sini dulu video dari aku. Thank you for watching. So buat kalian yang baru nonton video aku dan kalian belum subscribe, nah just langsung klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga klik tombol loncengnya biar setiap kali aku bikin video yang baru kalian langsung dapat notifikasinya dan kalian langsung bisa nonton, like, comment, dan share ke semua media sosial kalian yang kalian punya. Gitu. Masih kagok ngomongnya. Okay, see you on my next video. Bye bye.